Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya jaringan dan Ramadan keadilan. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sehingga tuntas. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, untuk meningkatkan semangat kalian belajar, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Roda bergelung, generasi muda, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang kedua kaitan dengan pembelajaran norma dan keadilan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk mulai pembelajaran ini. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, saya langsung dulu ya. Adil, Mu'ad, Imam, Nuraim, hadir semua. Kita akan membahas materi lanjutan kaitan dengan norma dan keadilan. Namun sebelum saya memulai diskusi kalian antara kelompok dalam kelompok itu, nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dan mendiskusi antara kelompok. Jadi dari dua kelompok kita nanti kelompok satu, kelompok A, kelompok B akan menjadikan hasil diskusi kalian, membacakan hasil diskusinya. Nah di situ ditanggapi atau bertanya dari kelompok yang satunya. Apa yang dijelaskan dari kelompok satu, nah, nanti ditanggapi oleh kelompok yang dua, ditanya atau menanggapi, silakan. Sebaliknya seperti itu, kelompok dua menyajikan hasil diskusinya, dibacakan selesai, diamati dan dicermati. Setelah itu baru ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok satu. Bisa dipahami? Kemarin beberapa yang kalian pelajari itu kaitan dengan norma. Itu silakan kalian bahas. Salah satu contoh norma yang ada di lingkungan kalian itu yaitu salah satunya memberikan hormat atau sungkem dulu sama orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Itu norma tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Apa itu termasuk norma agama? Tidak, tapi masuk norma kesopanan. Jadi norma kesopanan secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu tidak tertulis, itu wajib dilaksanakan ataupun ketika kita tidak melaksanakan sanksinya secara sosial. Andaikan ada yang tidak melaksanakan sih tidak apa-apa. Tidak ada hukuman atau tidak ada tindakan atau tidak ada denda, tapi sanksinya sanksi sosial. Contoh, ketika kalian kurang sopan sama orang tua, mungkin sama orang tua kalian itu ditegur.
Nah, kamu tidak boleh gitu. Kalau kamu ingin ridho dari orang tua, seharusnya kamu harus bertingkah baik dan sopan sama orang tua. Mungkin tentunya seperti itu, termasuk sanksi sosial. Dengan masyarakat, sampean kalau ada yang lebih tua, jalan tidak pamit-pamit, lari seenaknya. Tidak ada denda, tidak ada hukuman, cuma sanksi sosial yang ada. Contohnya apa sanksi sosial? Mungkin kalian itu akan jadi perbincangan dan jadi pembicaraan orang-orang. Anak-anak mau tak kuat, mau coba mau tak vitamin. Nah, iya kan? Iya. Nah, jadi secara mutlak sebenarnya aturan dan norma itu mutlak tidak bisa dibantah sebenarnya. Kalau ada bahasa apa kode peraturan terlalu terikat terlalu gini-gini itu berarti orang ini kalau sadar. Perlu dimanusiakan. Manusia yang perlu dimanusiakan seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang tidak paham tentang norma, itu bisa disebut Oke, itu saja sambutan dan penjelasan dari saya kaitan dengan norma. Untuk selanjutnya sedikit pemanasan dari saya. Untuk selanjutnya dipersilakan kalian berdiskusi antara kelompok mana saja, mana yang terlebih dahulu untuk menjadikan hasil diskusinya dipersilakan untuk disampaikan, dibacakan. Kelompok yang satunya nanti mengamati setelah penyajian ini selesai. Silakan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Paham? Oke, paham. Silakan kelompok ini. Kelompok satu. Kelompok satu, silakan. Bukunya mana? Ya, silakan disampaikan, disajikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok dua, silakan diamati apa yang disampaikan oleh kelompok satu. Silakan. Silakan diamati apa yang disampaikan oleh kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil Ya, diskusi. pengertian norma. Norma adalah peraturan. Peraturan ialah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, terdiri atas berbagai macam. Norma itu adalah peraturan yang sangat dianjurkan dan harus dimiliki dan harus diterapkan oleh seorang manusia. Karena selain manusia itu kan tidak berakal. Kenapa dinamakan manusia kan berakal? Dan macam-macam norma dibagi menjadi 4. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, dan yang ketiga norma agama, yang terakhir norma hukum. Mungkin teman-teman sudah paham luas tentang norma yang tersebut, karena sudah sering kali kita membahas diskusi tentang yang norma-norma tersebut. Apa perlu saya jelaskan? Apa langsung ke pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena ini sudah biasa bagi kita, karena kita sudah sering diskusi lah tentang norma-norma. Mungkin gini, kesimpulannya aja. Kenapa manusia itu perlu norma? Itu kesimpulan dari secara keseluruhan, silakan disampaikan. Baik itu dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Itu hasil diskusi saja disampaikan, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan.
hasil catatan tadi yang bisa dibaca. Waktunya habis selesai. Jadi norma ini memang aturan yang harus kita lakukan, karena tanpa norma hidup kita akan berantakan tak betul tak orang sekarang. Karena memang kadang ada orang yang mengatakan, mengapa butuh norma? Itu buatan manusia. Siapa yang bilang seperti itu? Karena dalam Al-Quran Allah memerintah. Dalam Al-Quran itu sudah banyak norma-norma, dan manusia ini hanya menafsirkan. Seaslinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seseorang yang bilang, kenapa harus ada norma? Itu buatan manusia. Bilang kepada mereka, manusia hanya menafsirkan, yang menganjurkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah cukup? Ya. Ya. Kalau sudah cukup, dipersilakan dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang mau dilaksanakan, disampaikan, silakan. Kelompok 2. Silakan. Bagaimana cara menghargai Diulangi pertanyaan. Bagaimana Cara menghargai antar agama. antar umat beragama? Dari kami ya. Untuk kata-kata menghargai itu sudah cukup dasar. Masa kalian tidak tahu apa arti dari menghargai? Itu sudah sangat dasar bahasanya itu. Bagaimana cara menghargai antar agama? Ya, cara menghargainya dalam bidang komunikasi. Seumpama kita agama Islam dan agama lain ada diskusi. Nah, diskusi tentang agama, tentang kepribadian. Nah, kan tentunya beda, sangat beda. Nah, di situ cara menghargainya kita ya hargailah perbedaan dari orang lain, apalagi perbedaan tersebut tentang menyangkut agama.